Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hawan di channel YouTube saya. Ah, Mari berbagi informasi tentang diet, tentang olahraga, tentang fitness, tentang intermittent fasting, tentang ketogenic diet, dan berbagai macam masalah kesehatan yang lainnya dan kebugaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi tentang pola diet atau pola makan. Mana yang lebih bagus sih sebenarnya, makan sesering mungkin ya sehari 6 kali, atau makan dengan frekuensi sesedikit yang bisa kita makan ya. Kalau kita mengacu pada yang dianjurkan oleh organisasi kesehatan dimanapun, biasanya kita dianjurkan makan dengan frekuensi yang lebih sering ya. Misalkan pagi kita sarapan, nanti jam 9 snack pagi, jam 12 makan siang, jam 3 snack sore, kemudian jam 6 makan malam, sebelum tidur nanti ada makanan sebelum tidur, di 6 kali sehari. Bagaimana dengan makanan yang lebih sedikit, misalnya cuma 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam, atau lebih spesifik lagi makanan dengan frekuensi yang lebih sedikit tapi di waktu yang kita tentukan. Tentunya semuanya memiliki dasar masing-masing. Kita tidak bisa menghakimi, oh yang seperti ini salah, oh yang seperti itu salah, tidak. Jadi apa yang menurut kita benar, maka itu kita lakukan. Tentunya kita juga dengan melihat berbagai macam dasar keilmuan yang mendasari, yang melatar belakangi kenapa memakai diet seperti itu. It's okay, tidak ada masalah. Tentunya semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi dalam hal ini saya ingin berbicara tentang insulin ya, tentang insulin. Jadi pengaruh diet terhadap insulin. Jadi insulin itu adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas ya, organ di dalam perut, di dalam tubuh kita, yang berfungsi untuk membawa glukosa untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh sel-sel tubuh yang ada, dan kemudian mendorong penyimpanan energi ya, tentunya glukosa ya, dan apabila berlebihan energi itu akan diubah menjadi lemak. Jadi insulin itu hormon yang berfungsi untuk mendorong menyimpan energi, jadi bukan membuang energi. Jadi apabila kita mempunyai target untuk diet, menurunkan berat badan, kemudian kita makan sesering mungkin, jadi kita misalkan pagi makan, insulin kita meningkat tinggi, jam 9 kita makan, insulin kita meningkat tinggi, belum lagi nanti tengah-tengah kita minum manis, insulin kita meningkat lagi, belum lagi ada teman kita bawa kacang, kita makan kacang, insulin meningkat lagi, ada makan bawa snack, lemper atau bikang atau snack karbo yang lain, insulin meningkat lagi, belum nanti ada kopi manis kasih gula, insulin meningkat lagi, dan insulin itu akan meningkat terus menerus apabila kita makan sesering mungkin ya. Nah, apabila target kita adalah untuk diet, maka seperti yang saya katakan tadi, insulin itu hormon yang berusaha untuk menyimpan energi. Jadi bukan untuk membuang energi, bukan untuk fat burning, membakar lemak untuk energi. Jadi ketika kita makan terus menerus, insulin kita terus dalam kondisi tinggi, sehingga kita tidak mempunyai kesempatan untuk membakar lemak. Jadi justru dengan insulin meningkat terus itu nanti akan berlebih ke arah menyimpan kelebihan energi itu sebagai lemak. Itu kalau kita makannya berlebihan. Kalaupun kita makannya tidak berlebihan tapi kita makan lebih sering, maka ketika insulin tinggi, maka hasil dari pembakaran lemak itu juga tidak bisa maksimal. Makanya kenapa saya selalu menyarankan kalau kita mau olahraga dan tujuannya untuk fat burning, maka berolahragalah ketika
kondisi perut kosong sehingga tubuh akan memanfaatkan energi dari lemak. Selain itu, dengan kondisi perut kosong itu HGH kita juga tinggi, testosteron tinggi, dan sehingga proses pembakaran energi jadi lemak itu lebih maksimal. Karena dengan adanya insulin itu berlawanan dengan HGH dan testosteron. Ketika insulin kita naik, maka HGH testosteron akan turun, ya. Sehingga saran saya kalau mau olahraga dan targetnya bakar lemak, ya waktu kondisi perut kosong. Balik lagi ke diet tadi, ya. Kalau saya menganjurkan kita makan frekuensi sesedikit mungkin, ya. Jadi sesedikit mungkin yang kita bisa sehari misalkan 3 kali. Oke lah, kita belum bisa intermittent fasting karena di sini saya sering menganjurkan teman-teman untuk melakukan intermittent fasting, ya. Jadi puasa beberapa jam makan beberapa jam. Ya, yang paling ringan adalah 16-8. Jadi kita puasa 16 jam. Jadi kita cuma boleh minum aja, tapi tidak boleh makan atau minum yang mengandung kalori. Jadi minumnya air putih, kopi, teh, semuanya tanpa gula, yang tidak ada kalorinya boleh. Nah, itu oke lah kalau kita belum bisa intermittent fasting, tapi kita sudah bisa meminimalkan frekuensi makan itu lebih bagus. Misalnya pagi, siang, malam tanpa snack di tengah-tengah. Kemudian kalau kita mau meningkat lagi, kita intermittent fasting 8 jam makan itu kita buat 3 kali makan. Jadi jam ke-0 kita makan, jam ke-4 kita makan, jam ke-8 kita makan, kemudian jam ke-9 sampai jam ke-24 kita puasa. Jadi 16 jam kita tidak makan, 8 jam kita makan. Itu akan sangat besar manfaatnya bagi tubuh kita, karena dengan kita meminimalisir frekuensi makan, kita meminimalisir insulin kita menjadi spike, sehingga proses diet kita akan lebih maksimal, gitu ya. Jadi kalau kita memangnya pengen snack, ya snack kita jadikan satu dengan makan. Misalnya makan pagi, mau sarapan nasi pecel, biasanya jam 9 kita ada lemper sama misalnya keripik, ya udah kita makan jadi satu sama makan pagi. Setelah kita makan nasi pecel, kita makan keripik sama makan lemper, itu jadi satu di pagi hari. Nanti kita jam 9 nggak makan, kemudian jam 12 waktunya makan siang, ya makan siang seperti biasa. Kalau kita memang ada snack yang mau kita makan, ya jadiin satu sama makan siang. Kemudian jam ketiga makan malam atau makan sore, ya seperti itu lagi, ya. Jadi kalau nanti sudah bisa bagus 3 kali biasa, 2 kali misalkan pagi sama sore aja, atau siang sama sore aja makannya. Jadi pagi kita skip, kita nggak sarapan, nggak makan apa-apa. Nanti kalau itu sudah bagus, kita mulai masuk intermittent fasting. Jadi 16 jam tadi, 16 jam puasa. Jadi jam makan malam terakhir jam 8 malam. Kemudian kita puasa sampai jam 12 siang, jadi 16 jam, 8 sampai 12, 16 jam. Habis itu kita mulai makan jam 12 siang. 12 siang makan, breakfast, ya. Breakfast berbuka makan dari setelah puasa, itu jam 12 siang kita makan sampai jam 8 malam, ya. Kalau makannya belum bisa 2 kali, ya 3 kali, ya. Jam 12 makan, jam 4 makan, jam 8 makan, itu ya. Dan tentunya nanti untuk manfaat intermittent fasting akan saya jelaskan di video tersendiri. Nah, ini saya cuma membahas tentang frekuensi makan. Jadi kalau berdasarkan banyak ilmuwan yang menjelaskan tentang insulin, maka semakin sedikit frekuensi makan, maka semakin memberikan tubuh kita untuk beristirahat. Karena kalau kita makan terus-menerus, insulin meningkat terus-menerus, saluran pencernaan kita juga tidak akan berhenti. Dengan saluran pencernaan kita bekerja terus-menerus, maka proses recovery, proses perbaikan sel-sel tubuh kita yang rusak pun juga akan lebih lambat, gitu ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, komen, like. Kalau memang bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain. Lalu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.